sewaktu pulang sekolah, selesai pulang sekolah, kita bersama-sama dengan ketua kelas kita pergi untuk menjenguk teman yang sakit ya. Semuanya sudah siap untuk belajar hari ini atau belum? Sudah, Ibu. Sudah semangat untuk belajar hari ini? Sudah, Ibu. Karena semuanya sudah siap, semuanya sudah semangat. Mari kita berdiri semua, kita tetap semangat dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semuanya duduk. Sebelum kita masuk, kita buat kesepakatan dulu. Nanti sewaktu Ibu bertanya, kalau ada yang mau menjawab berarti angkat tangan. Nanti Ibu persilahkan menjawab, baru dia menjawab. Ibu punya satu pertanyaan. Apa yang kalian rasakan ketika kalian sulit bernapas? Apa yang kalian rasakan ketika kalian sulit untuk bernapas itu? Ada lagi? Ada yang menjawab lagi atau tidak? Nama siapa? Roni. Nama Roni. Oke, yang pertama menjawab Roni. Roni mau menjawab. Apa yang Roni rasakan ketika Roni sulit bernapas? Napas terasa berat. Napas terasa berat. Anu. Oh iya. Anu mau menjawab. Berarti menurut Anu jawabannya apa? Napas tersumbat. Oke, kita berikan tepuk masyarakat untuk teman yang sudah menjawab dulu. Kemudian, mengapa sampai Roni, Anu merasakan napas itu dia tersumbat, napas itu dia sesak? Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena menghirup udara yang kotor. Karena debu. Roni, tadi Ibu bilang ada tangan. Kian mau jawab apa tadi? Karena banyak kendaraan. Karena banyak kendaraan bermotor. Oke, kita berikan tepuk masyarakat untuk kelima teman lagi. Perhatikan gambar depan. Perhatikan. Kalian sudah lihat gambar depan? Karena sudah lihat gambar depan, itu ingin bertanya, siapa yang pernah batuk saat ruangan berdebu? Oke, banyak. Ibu ingin bertanya lagi, mengapa sampai itu bisa terjadi? Ada yang bilang, acungkan tangan baru jawab. Siapa yang jawab? Karena ruangan banyak debu. Ruangan itu banyak kotoran. Ruang itu banyak sampah. Karena banyak debu yang masuk. Ada lagi yang menjawab? Oke. Karena tidak ada yang menjawab, tadi ada teman yang menjawab karena ruangan itu dia kotor. Ruangan itu dia berdebu, banyak sampah. Oke. Jadi jawabannya benar. Kita berikan tepuk masyarakat lagi. Karena tadi Ibu sudah tanya siapa yang pernah batuk, siapa yang pernah sesak nafas, kalian sudah menjawab. Sekarang Ibu akan tanya, jadi menurut kalian hari ini itu kira-kira kita akan belajar tentang apa itu? Bagian pernapasan, sistem pernapasan. Ada lagi yang menjawab? Organ-organ pernapasan. Ada lagi yang menjawab? Organ-organ tubuhnya. Oke. Jadi semua yang kalian bilang ke Ibu, katakan ke Ibu itu benar. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini itu
sistem organ manusia, lebih fokusnya atau lebih tepatnya ke sistem organ pernapasan. Kemudian kalian juga akan belajar tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, kemudian kalian sudah menjawab materi yang dipelajari. TP atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini itu kalian mampu menjelaskan hubungan antara fungsi organ pernapasan dengan cara menjaga kesehatan tubuh atau kesehatan organ pernapasan yang ada dalam diri kalian itu. Alurnya nanti itu kalian akan menonton video nanti Ibu akan tampilkan menonton video kalian dengan analisis masalah. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang nanti Ibu akan bagikan di masing-masing kelompok itu. Kemudian kalian akan mempresentasikannya di depan. Videonya video sistem pernapasan manusia dan video tentang cara menjaga kesehatan pernapasan manusia. Kalian akan amati video yang nanti Ibu akan putar. Kemudian kalian akan mencatat poin-poin penting nanti yang ada di dalam video itu untuk kalian akan menjawab LKPD yang nanti Ibu akan bagikan. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh.
Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Jadi tempat pertukaran gas oksigen itu di Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernapasan dada yang ingin kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil, kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu tepat membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Tadi itu sistem pernapasan manusia. Ini punya satu video lagi. Itu tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih teman kamu masak karena pilek? Kesehatan Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita, yang disebut juga penyakit pernapasan. penyakit sistem pernapasan. Kalau penyakit pernapasan itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis,
dan pneumonia Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan udara seperti air. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular ke kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi, atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernapasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sapu tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang. Kalau pernapasan hewan, gimana people? Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke deh. Jadi tadi kalian sudah menonton video pembelajaran. Dua video pembelajaran itu sistem organ pernapasan manusia dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia dari penyakit yang tadi kamu sudah dengar itu. Ada bronkitis, ada apa lagi itu? Bronkitis, pneumonia, ada TBC, kemudian ada influenza. Sekarang waktunya itu kalian mengerjakan LKPD yang ibu sudah bagikan itu. Kemudian kita akan mempresentasikan di depan.
Kita presentasi ya. Ya, Ibu. jawaban itu bisa sama-sama masukkan dalam HPD ini. Yang tidak aktif dalam kelompok juga saya belajar. Jadi kamu kerja HPD, saya juga lihat mana yang aktif, siswa mana, anggota kelompok mana yang aktif dalam kelompok, yang cuma
cuman sekretarisnya, ketuanya tulis, sedangkan anggota kelompok yang lainnya cuma duduk, saya juga nilai. Jadi bukan cuma kamu presentasi di depan yang saya nilai, kamu kerja dalam kelompok pun saya nilai. Kalau ada yang belum paham boleh tanya, ibu ini kerjanya bagaimana, ibu ini hasilnya bagaimana, oke saya bantu. Biar KPD di situ tadi ada ditulis cara menjaga kesehatan. Sewaktu ibu putar video pembelajaran tadi, di situ juga dijelaskan bahwa cara menjaga kesehatan itu seperti apa, organ-organ pernapasannya itu ada apa saja, fungsi organnya itu apa, ada dijelaskan pernapasan perut, pernapasan dada. Dijelaskan juga udara itu dia masuk dari hidung melewati organ pernapasan yang mana sehingga dia masuk sampai di paru-paru.
Kelompok yang tidak diam, tadi kan saya sudah bilang kelompok yang tidak diam bernilai, kelompok yang diam bernilai, anggota kelompok yang aktif belajar bernilai. Gabung dengan tertib dalam kelompok juga ibu nilai, keaktifan dalam kelompok juga ibu nilai. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok singa. Kelompok elang sudah ada belum? Tadi kan ibu sudah bilang berarti kelompok itu harus kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok singa. Kelompok singa duduk di tempat duduk kalau sudah selesai. Berarti yang presentasi nanti ketua dan sekretaris. Ketua dan sekretaris di sini siapa? Oh, Anu dan kelompok elang sudah selesai. Kita
pangkal, meja, lalu nanti kita mau presentasi. Kita sambil tunggu kelompok orang, kita mau presentasi. Semuanya duduk pada kursi masing-masing dan kita akan presentasi. Semuanya dulu kali. Duduk di kamu punya kursi masing-masing dan kita akan presentasi. Tadi kelompok yang selesai pertama itu kelompok singa. Kelompok singa yang mau presentasi pertama. Berarti ketua dan sekretarisnya maju ke depan. Siapa yang ketua sekretaris? Maju ke depan dan kita akan mempresentasikan. Maju di sini di depan. Ketua dengan sekretaris kan berdiri berdekatan. Semuanya diam, dengar kelompok pelang. Kelompok singa mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagaimana dulu nanti di kau dia akan menyampaikan hasil kerja kamu itu dengan saya silakan. Soal nomor 1, tuliskan 5 organ pernapasan yang dijelaskan dalam video. 1. Mulut, 2. Faring, 3. lari, 4. paru-paru, 5. Diafragma. Nomor 2. Jelaskan fungsi masing-masing organ. Hidung. 1. Hidung untuk bernapas. 2. Trakea menyalurkan udara ke paru-paru. 3. Bronkus menyeruskan udara dari trakea ke paru-paru. 4. Paru-paru melakukan pertukaran gas. 5. Diafragma mengatur pergerakan paru-paru saat bernapas. Soal nomor 3, jelaskan proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah otot dada mengembang paru-paru terisi udara. Ekspirasi adalah otot relaks udara keluar melalui faring. Soal nomor 4, organ pernapasan mana yang paling mungkin terganggu pada Lisa? Jelaskan alasannya. Hidung dan trakea karena terkena udara dingin dan debu masuk terus menerus. Soal nomor 5, penyebab gangguan pernapasan pada Lisa. A. Debu di kamar menumpuk. B. Ventilasi tertutup. C. Tidur dengan kipas angin langsung mengenai wajah. Soal nomor 6, gejala yang dialami Lisa. Jawab. Hidung tersumbat, batuk, dan terasa sesak saat bernapas. Soal nomor 7, dampak jangka panjang jika kebiasaan Lisa tidak berubah. Jawab. Peradangan saluran pernapasan dan munculnya alergi berulang. Soal nomor 8, tulislah 2-3 langkah konkret untuk membantu Lisa. 1. Menyalakan kipas angin dengan arah ke dinding. 2. Menyapu dan menyetor kamar setiap hari. 3.
Menggunakan masker saat membersihkan kamar. Soal nomor 9. Tuliskan 3 sampai 4 cara menjaga kesehatan organ pernapasan. 1. Menggunakan masker saat banyak debu. 2. Mengurangi penggunaan kipas angin saat tidur. 3. Rajin berjemur pagi hari. 4. Mencuci tangan sebelum makan. 5. Minum air putih yang cukup. Soal nomor 10. Hubungkan cara tersebut dengan alasan alami. Cara menjaga kesehatan. 1. Pakai masker, alasan alami. Mengurangi partikel debu masuk. 2. Kurangi kipas angin, alasan alami. Menghindari imunitas dan kesehatan paru-paru. 3. Berjemur, alasan alami. Meningkatkan imunitas dan kesehatan paru-paru. 4. Cuci tangan, alasan alami. Mencegah kuman masuk ke tubuh. 5. Banyak minum, alasan alami. Menjaga kelembapan seluruh nafas. Soal nomor 11. Mengapa kondisi bisa berbeda dari gambaran sistem pernapasan sehat dalam video? Karena udara dalam kamar tidak bersih dan kebiasaannya bertentangan dengan contoh lingkungan sehat dalam video. Soal nomor 12. Kebiasaan sehat apa yang susah saya lakukan untuk menjaga organ pernapasan? Sering berjemur dan minum air hangat di pagi hari. Soal nomor 13. Kebiasaan apa yang harus saya perbaiki? Jawab. Tidak menutup ventilasi kamar, membersihkan debu lebih sering. Kita berikan untuk masyarakat dulu untuk kelompok. Kelompok Elang mau memberikan saran atau tidak? Tidak ada, berarti sudah paham ya yang tadi dipresentasikan. Oke, terima kasih untuk kelompok singa boleh duduk. Sekarang giliran kelompok Elang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Semuanya tenang, lalu kelompok Elang mempresentasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh para guru. Saat ini kami dari kelompok Elang akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Itu saya meminta sekretaris untuk membacakan hasilnya. Soal yang pertama, organ pernapasan dalam video. 1. Hidung, 2. Trakea, 3. bronkus, 4. paru-paru, 5. diafragma. Soal nomor 2, fungsi masing-masing organ. Hidung, menyaring debu dan menghangatkan udara. 2. Trakea, menyalurkan udara ke paru-paru. 3. bronkus, meneruskan udara dari trakea ke paru-paru kiri dan kanan. 4. Paru-paru, tempat tertukar oksigen dan karbon dioksida. 5. Diafragma, mengatur naik dan turunnya pernapasan. 3. Proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, diafragma turun, rongga dada membesar, udara masuk ke paru-paru. 2. Ekspirasi, diafragma naik, rongga dada mengecil, udara keluar. Soal nomor 4. Organ yang terganggu, paru-paru dan saluran pernapasan bagian atas karena terpapar debu dan udara dingin langsung. 5. Penyebab gangguan. 1. Tidur di ruangan tertutup dan berdebu. 2. Kipas angin diarahkan ke wajah. 3. Kurangnya sirkulasi udara. 6. Gejala yang dialami Lisa: batuk, sulit bernapas, cepat lelah.
Soal nomor 7, dampak jangka panjang. Risiko infeksi pernapasan asma dan alergi debu semakin parah. Soal nomor 8, rencana tindakan kelompok. Membersihkan kamarnya setiap 2 hari. 2. Mengatur kipas angin tidak mengenai wajah. 3. Tidur dengan ventilasi kamar terbuka. 4. Cara menjaga kesehatan. 1. Membersihkan kamar secara rutin. 2. Berolahraga setiap hari. 3. Menghindari tempat gelap debu. 4. Mengonsumsi makanan bergizi. 5. membuka jendela setiap hari. Alasan ilmiah cara menjaga kesehatan: membersihkan kamar, berolahraga, menghindari debu, makanan bergizi, membuka jendela. Alasan ilmiah: mengurangi debu yang mengiritasi paru-paru, memperkuat kapasitas paru-paru, mengurangi risiko alergi dan iritasi, meningkatkan imunitas, meningkatkan kualitas udara. Soal nomor 11, mengapa Lisa mengalami gangguan? Karena kebiasaan buruknya berlawanan dengan contoh pernapasan sehat dalam video. Udara tidak bersih dan aliran udara dingin langsung mengganggu saluran nafas. Kebiasaan sehat yang sudah dilakukan: membersihkan kamar setiap minggu dan olahraga sore. Soal nomor 13, kebiasaan yang harus diperbaiki: tidak bermain di tempat berdebu dan tidak tidur dengan kipas angin langsung ke wajah. Kita berikan tepuk masyarakat. Ada saran tanggapan atau salah? Ada saran atau tidak? Tanggapan juga? Karena tidak ada pertanyaan, tanggapan, saran, berarti kelompok singa sudah memahami betul apa yang dipresentasikan. Oke, terima kasih. Kelompok ulang boleh dipersilakan duduk ke dalam kelompok. Karena tadi kita sudah mempresentasikan presentasi kelompok, sekarang Ibu ingin bertanya tentang yang tadi kalian presentasi itu. Apa hal yang kalian pelajari tentang organ pernapasan hari ini? Hal apa saja yang kalian pelajari tentang organ pernapasan hari ini? Kalian pelajari apa saja hari ini tentang organ pernapasan? Itu dari yang kalian presentasi, nonton video. Tadi Ibu bilang acungkan tak? Siapa yang menjawab? Menjaga kesehatan, menjaga organ-organ tubuh. Dapat mengetahui cara menjaga kesehatan. Oke. Kemudian ini menanya lagi, kebiasaan sehat mana yang paling penting menurut kalian? Kebiasaan sehat mana yang paling penting menurut kalian? Kebiasaan sehat itu yang tadi kalian tulis sambil KPD itu, kebiasaan sehat yang kalian paling penting untuk kalian jaga itu apa? Pakai masker. Apa lagi? Berjemur di pagi hari. Berjemur di pagi hari. Berolahraga. Berolahraga. Oke. Kemudian, bagaimana cara kalian menerapkan kebiasaan sehat itu di rumah? Bagaimana cara kalian menerapkan, kalian punya kebiasaan sehat yang tadi kalian bilang ke ibu itu, bagaimana cara menerapkannya di rumah? Kalau berjemur pagi berarti kalian harus bangun pagi, harus rajin minum air putih di rumah. Kalau rumah kotor berarti harus membersihkan. Oke. Kemudian ibu punya satu kayak evaluasi ini untuk kalian, nanti ibu bagikan. Kemudian kalian akan tulis dan ibu nanti akan memeriksanya, pengetahuan kalian sudah sampai di mana, kalian paham atau tidak. Ya,
Ibu akan memeriksanya, besoknya itu Ibu akan mengumumkan hasilnya untuk kalian. Ibu akan mengetahui sejauh mana kalian paham tentang organ pernapasan, cara menjaganya. Kerjanya 2 menit saja ya. Pekerjaannya 2 menit saja ya. Karena kan tadi itu sudah presentasi, sudah nonton video. Jadi tadi kan itu juga sudah bilang kalian angkat buku, catat poin-poin penting, angkat buku, catat poin-poin penting yang nanti bisa kalian tulis di LKPD. Nah, kegunaannya itu tadi nih untuk kalian menulis itu di dalam kertas yang Ibu sudah berikan itu nanti Ibu akan melihat sejauh mana kalian paham tentang organ pernapasan dan cara menjaga kesehatannya. Kemudian di soal terakhir itu ada tulisan kebiasaan sehat. Tadi yang kamu sudah jawab juga ke Ibu itu, kebiasaan sehatnya itu apa-apa saja, bagaimana cara menerapkan itu di rumah ataupun nanti di sekolah. Sudah, Ibu hitung sampai 5. Kalian kumpulnya di depan, terus nanti Ibu ambil. Ibu hitung sampai 5 berarti kalian kalian punya kertas itu ke orang depan, nanti Ibu akan ambil di orang depan. Oke. 1, 2, 3, 4, oke 5. Kalian kumpulnya di depan, di orang depan. Kumpul di orang depan, nanti Ibu akan ambil. Bisa di 2 orang. 3. Kalian sudah menulisnya, nanti Ibu akan lihat dan Ibu akan mengetahui sejauh mana kalian paham, sejauh mana kalian bisa mencerna atau mengingat materi pelajaran dari mulai video sampai di presentasi. Ibu ingin bertanya singkat. Ibu ingin punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari video yang kalian nonton itu organ-organ pernapasan apa dari udara dia masuk dari
dari hidung. Di dalam hidung ada di dalam hidung ada rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus yang dalam hidung kegunaannya untuk kotoran. Dari hidung dia masuk ke paru. Dari paru dia turun ke trakea. Dari trakea dia masuk di bronkus. Nanti dari bronkus itu udaranya itu masuk dari trakea ke bronkus, kemudian dia nanti akan mengalir ke paru. Paru-paru ada berapa? Paru-paru kiri dan paru-paru di bagian bawah paru-paru ada dia. Ada dua jenis pernapasan, satu pernapasan perut, dua pernapasan dada. Oke. Kemudian Ibu kalian sudah menjawab, berarti kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini itu apa? Kesimpulan yang dapat kalian simpulkan dari materi pelajaran hari ini, kalian belajarnya apa? Kesimpulannya apa? Organ pernapasan manusia itu ada hidung, ada hidung, ada faring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus, ada apa? Paru-paru. Tempat perputaran oksigen di mana itu? Alveolus. Gas yang masuk ke dalam tubuh itu oksigen. Yang keluar oke. Nah, kemudian sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu punya satu motivasi untuk kalian. Kalau di rumah kotor, berarti harus membersihkan supaya jangan kalian kena sakit influenza yang tadi itu tuh. Penyakit sistem pernapasan influenza, kepala sakit, demam, pusing. Kalau tidak mau berarti harus rajin tidur yang cukup, tidak boleh begadang, harus rajin berjemur pagi, rajin minum air putih yang paling pertama itu. Lingkungan rumah itu harus bersih, apalagi kamu punya kamar. Kalau kamu kamar kotor, kamu kelas kotor, kamu akan batuk ya. Kalau udara kotor itu kamu akan batuk terus. Jadi harus lingkungan itu dia bersih. Oke. Sebelum menutup, kita nyanyi dulu 7 kebiasaan itu. Kita nyanyi dulu saya. Jadi 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, berolahraga, makan sehat bergizi, bermasyarakat, tidur sehat, beristirahat. Oke. Jadi ada titik cepat, ada beristirahat, ada berolahraga. Karena tadi sudah nyanyi, sebelum kita mau berdoa ini, Ibu punya satu tugas rumah. Angkat buku, lalu dengar yang Ibu bilang ini, lalu tulis di buku. Kalian pulang di rumah, kalian buat daftar kebiasaan sehat yang akan kalian terapkan selama seminggu ya. Yang akan kalian terapkan selama seminggu untuk menjaga organ pernapasan. Kalian tulis di buku catatan, kemudian bawa nanti minggu depan atau besok nanti Ibu lihat jadwalnya ya. Kalau memangnya Ibu besok ada jadwal di kelas 5, berarti besok kalian bawa buku itu dan kita akan diskusi. Diskusi tentang apa? Diskusi tentang daftar kebiasaan sehat yang kalian masing-masing buat nanti di rumah itu. Sudah, kalian sudah catat? Oke, sudah. Karena kalian sudah catat, duduk yang rapi, bersihkan meja-meja. Duduk yang rapi, kalian bersihkan itu meja, atur buku-buku itu baik-baik.
siang. Sampai ketemu di minggu depan.